Shalom semuanya. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Puji dan Tuhan, puji syukur kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini pada pagi hari ini. Saya yakin Bapak Ibu maupun teman-teman tadi malam berpuasa, baik Aspra maupun Aspri tetap terjaga walaupun ada godaan mie maupun kopi ya. Amin. Untuk itu mari kita pusatkan pandangan kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita bersatu sejenak. Amin. Kadang hidup kita membawa kita di situasi yang tidak kita mengerti. Ada proses yang panjang, ada jawaban yang terasa lama, tetapi satu hal yang Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Di balik layar kehidupan kita, Dia sedang menyusun yang terbaik bagi kita. Pagi ini kita tidak hanya melayani karena keadaan kita yang sempurna, tetapi kita menyanyi karena Tuhan kita yang setia. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu pujian Waymaker.
Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, berikan kami kesempatan kembali Tuhan untuk berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, sebentar lagi juga Tuhan kami akan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan kami bisa diberkati Tuhan. Begitu juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-Mu Tuhan sehingga bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Beritakan. Tuhan dipersilakan kembali. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, udah tibanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka sebelum itu marilah kita menyambut akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 497. Ya Tuhan, tiap jam kita menyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Dan sebelum bait yang ketiga nanti ada interlude.
luar diri. Banyak betul. Betapa ya saya persilakan. Biarlah sebagaimana pujian kami ya Tuhan, bahwa setiap jam dalam hidup ini kami memerlukan Engkau. Kami tahu dan kami sadar bahwa kami punya banyak keterbatasan, kami banyak kelemahan-kelemahan dalam hidup ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan kami kekuatan, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan sebaik-baiknya. Pada pagi hari ini di dalam sesi yang kedua persekutuan doa kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap di dalam mendengarkan suara-Mu. Karena itu ya Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu juga boleh menyampaikan pesan Tuhan kepada kami di pagi hari ini. Kami umat-Mu, biarlah kami boleh mempersiapkan hati dan pemikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami aplikasikan, kami terapkan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami karena kami siap di dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami meletakkan jam ini. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini di dalam sesi kedua, doa Salem, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 kita membaca mulai ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya. Kita membaca silih berganti anak perempuan atau saudara-saudari ayat 11, ayat yang genap atau ayat 12 dan seterusnya nanti ayat genap laki-laki ya. Kita membaca silih berganti dimulai dari anak perempuan ayat 11. 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Silakan 1, 2, 3.
Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, demikian jauh firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini dengan satu topik, yaitu hidup sebagai hamba Allah, yaitu di dalam ayat yang ke-16 tadi di bagian terakhir. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, dimanapun dan apapun yang kita lakukan, maka satu kerinduan, ya salah satu kerinduan kita ingin hidup ini bernilai. Ya. Kita mau di dalam segala aspek kehidupan kita, nilai kehidupan kita itu jauh lebih daripada orang lain. Termasuk misalkan sebentar lagi saudara akan mengikuti namanya ujian. Maka saudara di dalam mengikuti ujian tidak pernah berharap saya mendapatkan nilai yang lebih buruk dari teman saya. Ada yang bercita-cita begitu? Tidak ada kan? Di antara kita berkata, nggak apa-apa aku dapat nilai 0, temanku boleh dapat 60. Boleh dapat 80 dan 100. Saya bangga dengan nilai 0 itu. Tentu tidak ada kan? Tetapi kita di dalam hal ini berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Ya paling tidak memenuhi kriteria untuk kelulusan gitu ya. Entah itu nilainya 70, 80. Bahkan kalau bisa lebih daripada itu, yaitu nilai maksimal 100. Itulah sebabnya saya perhatikan saudara-saudara menjelang ujian itu, maka apa yang dilakukan? Belajar keras, sehingga jam tidurnya pun dikurangi. Ya, yang dulunya jam tidurnya maksimal, yaitu jam 10 lampu sudah mati, lalu dia juga bukan mati ya. Dia juga mengikuti itu sampai bangun pagi jam 4.45 dia juga bangun. Kenapa? Dia memanfaatkan waktu itu untuk beristirahat. Tetapi coba kalau perhatikan waktu menjelang ujian, apa yang dilakukan? Maka saya perhatikan kadang-kadang itu lampu di sini nyala. Lampu-lampu yang lain mati. Tapi khusus di atas mimbar ini mungkin dia mau dapat pencerahan. Sehingga kalau di tempat di bawah itu rasanya mungkin dia berkata, mungkin iluminasi daripada Roh Kudus itu kurang. Kalau di atas mimbar kan memang tahtanya daripada, sehingga biasanya anak laki-laki ya, mungkin mereka punya apa ya, satu insting tersendiri sehingga mereka harus di belakang ini untuk belajar. Mungkin ingin mendapatkan inspirasi yang lebih. Ya. Mungkin. Tapi saya rasa itu bukan itu maksudnya ya. Ya. Maksudnya apa? Bersembunyi di balik mimbar ini. Karena di sini juga nanti ada persembunyian kan gitu ya. Ya. Maka itulah usaha kita supaya kita bisa memberikan nilai yang terbaik di dalam hidup ini. Sehingga orang melihat kita, wah dia lebih baik
dalam segala aspek kehidupan, dia dikatakan dia adalah yang terbaik di dalam segala keadaan. Ya. Itulah yang menjadi satu motivasi-motivasi yang ada dalam diri kita. Sehingga apapun kita terus berjuang, melakukan segala sesuatu. Kenapa tadi saya ingatkan kita lagu yang terakhir tadi ya? Bahwa dikatakan setiap jam kami membutuhkan Tuhan. Setiap waktu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Karena kita sadar bahwa kita tidak bisa mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Maka tadi lagu pujiannya, setiap jam ku perlukan Tuhan. Setiap waktu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Kita sedang ingin melakukan segala sesuatu dalam hidup kita supaya bisa memberikan dampak yang positif, dampak yang bernilai. Maka di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa bagian di sini. Di mana penulis kitab ini yaitu Petrus, yang dulunya orang ini adalah seorang pengkhianat. Ya, sudah mengkhianati Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ya. Tetapi dia mengalami satu transformasi dalam kehidupannya. Dia mengalami satu pembaharuan dalam hidupnya. Sehingga dengan pembaharuan yang terjadi itu, maka sekarang ia memberikan apa? Sebuah nasihat ya, kepada orang-orang yang ia layani. Makanya kalau kita memperhatikan itu di dalam ayat yang ke-11. Coba di ayat 11 dulu. Ini yang bagian audio ini di atas. Supaya konsentrasi. Ayat 11. Ya. Mungkin dia lagi cari-cari. Padahal kita ingin apa? Hal yang bernilai kan? Oke, kita baca di Alkitab kita masing-masing. Jangan terpengaruh dengan tayangan itu. Kan punya Alkitab masing-masing. Entah itu di HP atau di lembaran kita ya. Ayat yang ke-11. Dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih. Aku menasihati kamu. Supaya kamu sebagai pendatang dan perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia berkata, aku menasihati kamu. Tentu ini berdasarkan apa? Satu pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seorang Petrus. Bahwa ia tahu bahwa ia pernah gagal di dalam mengiring Tuhan. Ia sadar bahwa ia pernah gagal di dalam komitmennya untuk benar-benar mati bagi Tuhan. Ia sadar bahwa di tengah-tengah situasi yang sedang mengintimidasi dia pada waktu itu kan. Ketika Yesus ditangkap. Ia tahu kenyataan seperti ini begitu berat. Ada tentara-tentara Romawi dan lain sebagainya. Kemudian ada orang-orang yang berkata, bukankah kamu ini juga salah satu dari pengikut dia yang setiap hari bersama dengan dia? Walaupun Tuhan Yesus sudah mengingatkan Petrus kan. Tapi kita abaikan dulu pernyataan itu. Tetapi kita di dalam situasi di mana Petrus diperhadapkan dalam satu pilihan hidup. Apakah ia benar-benar memberikan satu pengakuan, saya ini adalah murid daripada Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Dia berkata, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak tahu apa yang kamu
maksudkan. Bahkan pernyataan yang lebih parah lagi apa? Aku tidak mengenal dia. Ya, satu kondisi di mana di tengah-tengah situasi yang sedang menghimpit hidupnya, di mana dibutuhkan satu pengakuan yang jujur, apakah dia adalah seorang pengikut Kristus atau tidak. Ternyata ia mengalami kegagalan dalam hal demikian. Dia didorong oleh apa di sini? Keinginan-keinginan daging dalam hidupnya. Dia ingin mencari satu kenyamanan hidup. Ia tidak siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Karena ia tahu bahwa sebentar lagi ya kalau Yesus ditangkap sedemikian rupa ia Fania, maka ia tahu bahwa keadaan tidak akan baik-baik, tidak baik-baik saja. Ini tantangan. Dan ia sedang berjuang apa? Melawan keinginan daging. Ya, Fani. Amin. Sedang berjuang. Apa yang harus dilakukan? Sehingga pada waktu itu Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Untungnya Tuhan Yesus mengingatkan, gitu ya. Ya, supaya Petrus berfokus kembali. Hei Petrus, bukankah aku sudah ngomong sama kamu? Pasti kamu apa? Menyangkal aku. Sekarang ingat, ya. Dengan tatapan Tuhan Yesus, kemudian dia tahu bahwa ia telah bersalah. Kemudian Petrus akhirnya sadar, gitu ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita perhatikan di sini, ia berani berkata, aku menasihati kamu, ya, jauhkan dirimu dari keinginan daging yang sedang berjuang, gitu ya, melawan jiwa, melawan keinginan roh. Saya rasa saudara hari ini pagi ini juga sedang berjuang, ya. Berjuang melawan keinginan daging. Pertama, lapar. Ya kan? Sedang berjuang kan itu melawan itu. Hatinya, Tuhan aku mau mengikuti ibadah dari pagi sampai siang. Tuhan, aku mau konsentrasi doa. Ya, seperti khotbah tadi malam. Khotbahnya tentang apa kemarin malam? Nah, takutnya lupa. Tapi syukur nggak lupa ya. Tentang Daniel ya. Sedang berjuang Tuhan. Aku sedang berjuang untuk doa. Ya ternyata juga bunyi HP berdering. Di tengah-tengah doa. Lalu bunyilah HP. Notifikasi tentang pesan-pesan yang menggoda. Lalu saudara sedang bagaimana di dalam hal demikian? Apakah saudara Tuhan tunggu sebentar? Ya. Karena ada dulu ya pengalaman teman kami, angkatan di atas kami dulu. Dia sedang serius berdoa. Ya. Tiba-tiba ada panggilan dari ibu asrama waktu itu. Ketika dia panggil lalu dia berkata, tunggu saya bu. Aku lagi doa. Di tengah-tengah dia sedang berdoa ada panggilan lalu dia berkata, tunggu sebentar ibu, aku lagi doa. Bayangkan itu ya. Dia lagi serius doa. Kemudian ada panggilan. Lalu dia menyahut di tengah-tengah itu. Bu tunggu, aku lagi berdoa. Ya. Ibunya juga terlalu menggoda gitu ya. Dia tahu bahwa orang ini lagi berdoa. Tetapi ya namanya juga situasi yang terjadi. Setelah itu ya aman kemudianlah ya. Tapi ia sedang berjuang. Di dalam hal ini Petrus berkata,
kita ini sedang berjuang melawan keinginan-keinginan daging, ya, yang berlawanan dengan keinginan roh. Maka hal yang pertama yang kita di sini perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini. Di dalam melawan keinginan-keinginan tersebut, maka Petrus mengingatkan yang ayat yang kedua, ya. Milikilah cara hidup yang baik. Ya. Bagaimana kita bisa melawan keinginan-keinginan itu? Bagaimana kita bisa berjuang dan mewujudkan, ya, perjuangan untuk melawan itu? Maka yang pertama, milikilah cara hidup yang baik. Ya. Atau kalau lebih sederhana, saya pastor katakan, jagalah kekudusan hidupmu. Ya. Jagalah kekudusan hidupmu. Daniel ditantang. Teman-teman mereka ditantang. Apakah mereka tetap menyembah kepada Allah? Apakah mereka tetap berjuang untuk berdoa kepada Allah? Apakah Daniel tetap konsentrasi bahwa ia terus berdoa kepada Allah seperti kebiasaan yang ia lakukan? Itu kan khotbah tadi malam, ya. Maka ketika ancaman itu ada, maka ia tidak mudah tergoda. Ia tetap menjaga, ya, kekudusan kehidupannya, relasinya dengan Tuhan, sehingga tidak terpengaruh oleh situasi atau kondisi yang terjadi. Hiduplah sebagai hamba Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka kita tetap harus berjuang untuk melawan apa? Keinginan-keinginan daging kita. Dengan selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik. Ya. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Apapun dalam kehidupan kita, rintangan, tantangan yang ada. Maka sasaran yang Tuhan katakan di sini, sebagai seorang anak-anak Tuhan, maka kita harus tampil beda dengan orang-orang dunia ini. Ya. Dengan praktisnya di sini apa? Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan dengan cara hidup yang benar. Ya. Cara hidup yang baik. Kenapa hal itu penting? Kalau kita perhatikan di ayat 12 selanjutnya, ya, dikatakan apa? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya. Saudara perhatikan di dalam pernyataan di sini. Betapa penting sekali nilai hidup kita, cara hidup kita dibandingkan dengan teori-teori yang kita sampaikan. Ya. Nilai hidup kita akan dilihat lewat apa? Tindakan nyata kita. Nilai hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pengikut Kristus, dilihat dari apa? Pola hidup kita sehari-hari. Itulah yang diamati, itulah yang diperhatikan. Sering sekali Pak Suar sampaikan di kelas atau di atas di mimbar juga. Gampang sih mengatakan, jangan mudah marah. Gitu ya. Mudah enggak mengatakan itu? Mudah kan? Sabar.
Mudah kan? Enggak perlu waktu yang panjang kan? Enggak. Ampunilah. Gampang enggak? Ya. Gampang. Tinggal 1 detik, 2 detik, selesai kalimat itu. Tapi bagaimana mewujudkannya? Apakah saudara muda enggak sabar? Enggak kan? Kita harus real dalam hidup kita. Tidak mudah sabar. Mudah enggak kita mengampuni orang? Oh, semua di sini pasti orang yang mudah mengampuni ya. Amin enggak? Ya, Oto ya. Amin. Apa yang diaminkan? Itu kan supaya sepagi lagi apa tadi ya Pak? Ya. Tidak gampang untuk kita bisa mengampuni. Tetapi mudah sekali bagi kita apa? Ampunilah ya. Ampunilah dia. Ya, karena ia tahu apa yang ia perbuat. Bukan itu ya? Karena ia tidak tahu. Makanya gampang loh mengampuni orang sebenarnya. Anggaplah orang itu memang seperti anak kecil. Anak yang kecil yang tidak tahu apa-apa. Ya. Kalau saudara menganggap misalkan ya, hanya contoh ini, jangan dipraktekkan. Hanya sebagai sebuah ilustrasi. Juli sama Meci, tiba-tiba Meci buat kesalahan. Maka sebagai adik tingkat seharusnya Juli berkata, "Kak Meci kok begini ya?" Tetapi ketika Juli berkata, anak kecil sih. Anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Maka bagi Juli bagaimana? Udah. Seperti orang yang tidak mengerti apa-apa, ya bisa dimaklumi, bisa dimaafkan, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi sekali lagi, karena kita bukan lagi anak kecil kan, kita sudah dewasa sehingga perasaan-perasaan akan bermunculan. Sehingga tidak mudah bagi kita untuk melakukan itu. Tetapi di dalam bagian ini ya, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan yang benar. Bagaimana sebagai seorang anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan-keadaan yang tidak baik itu. Maka marilah kita menjaga pola hidup kita yang baik dan benar. Sehingga melalui pola hidup kita, maka orang tahu siapakah diri kita sendiri. Ya. Oh, siapa misalkan yang suka senyum-senyum sendiri? Ada kan? Ada enggak yang di sini yang suka senyum-senyum sendiri? Oh, orangnya murah senyum. Sehingga karena murah senyumnya apa? Tanpa sebab juga. Ya, kalau senyum-senyum tanpa sebab itu bermasalah. Tetapi bagaimana di dalam bagian ini? Sehingga melalui itu ya dikatakan kita menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebagai seorang hamba Allah yang di dalam ayat yang ke-16 tadi bagian. Hiduplah sebagai seorang hamba Allah. Maka hal yang kedua yang boleh diperhatikan di sini adalah loyalitas hidup kita. Di dalam ayat yang ke-13 tadi apa? Tunduklah kepada semua lembaga. Ya. Baik itu lembaga
Dan dalam arti di sini pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain. Kenapa ini penting sekali ketundukan ini? Kenapa penting sekali ketaatan dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka sifat ketaatan itu tidak akan mudah didapatkan. Ciri khas kehidupan kita adalah hidup di dalam pemberontakan. Ya. Hidup di dalam sebuah perlawanan. Untuk taat kepada sebuah aturan, mudah enggak? Tidak kan? Untuk taat kepada sebuah apa yang telah diperintahkan sesuai ini dan ini, kira-kira gampang nggak dalam kehidupan kita? Ternyata tidak sebenarnya. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, apa? Sifat pemberontakan itu ada. Naluri untuk melawan itu tetap ada. Apalagi kalau tidak sesuai dengan selera kita, keinginan kita, hasrat kita, kemauan kita, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam bagian ini, untuk kita bisa mencirikan kehidupan sebagai seorang hamba Allah, maka Rasul Paulus mengingatkan kita, jadikanlah sebagai hidupmu sebagai teladan yang bisa dilihat oleh orang. Lewat apa? Ketaatan kamu. Lewat kerendahan hati. Lewat ketundukan kita kepada otoritas yang ada di atas kita. Ya. Loyalitas hidup kita sangat dipentingkan di dalam segala keadaan. Ketundukan kita, ketaatan kita, itulah yang bisa memberikan nilai yang baik, nilai yang lebih dalam hidup kita. Ya, bayangkan seperti Zeus misalkan, di tengah-tengah dia capek pun, kita tanya, Zeus gimana kerjaannya? Siap Pak. Nah, seperti seorang prajurit kan, pernah melihat prajurit. Ya, seorang tentara itu kalau komandannya ngomong apa jawabannya? Siap Pak. Siap dan. Ya. Kenapa? Karena mereka dilatih untuk apa? Hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketundukan. Apapun perintah komandannya, maka dia tidak pernah berkata, tunggu. Apa sih perintahmu? Enggak kan? Seorang prajurit yang setia dia berkata apa? Siap komandan. Apapun resikonya. Ya siap. Ya, bukan berarti saudara kompromi dengan kehidupan dunia. Kalau seperti Daniel tadi malam kan, ketika raja memerintahkan untuk menyembah patung, dia tidak berkata apa? Siap raja. Karena ini salah dan tidak benar. Tetapi ketika hal-hal itu adalah sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan, maka sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, maka dipentingkan bagi kita apa? Loyalitas dalam hidup kita hari lepas hari. Ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Menjaga dosa. Ya. Sering loh Pak Suar ngomong di kelas ini. Jangan berasumsi seperti 2 Korintus ayat 17 bagian B. Yang lama biarlah yang berlalu. Ini baru beberapa menit. Lalu ada konsep apa? Yang lalu biarlah berlalu. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang dan akan memang itu kenyataan yang katakan Oto itu kan. Yang lalu biarlah
berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang untuk dilupakan. Ya. Tidak begitu ya? Dalam firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita ya beberapa hal, yaitu loyalitas dalam hidup kita. Yang terakhir di ayat 16. Kita lagi baca bersama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka, namun dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk apa? Menutupi atau menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Maka yang terakhir yang saya katakan di dalam bagian firman ini. Sebagai seorang hamba Allah, maka hiduplah bertanggung jawab. Ya. Hiduplah bertanggung jawab di dalam segala apa yang kita kerjakan. Hiduplah bertanggung jawab di dalam segala apa yang kita lakukan hari lepas hari. Jangan lain di hati, lain di ya. Lain di bibir, lain di hati. Di mulut, di bibir berkata begini, tapi di hati berkata lainnya. Tetapi seharusnya apa yang ada di hati itulah yang nyata lewat ucapan diri kita ya. Hidup sebagai orang-orang merdeka. Tetapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Hari Jumat, hari kemerdekaan. Bagi siapa? Hari Jumat, hari kemerdekaan itu bagi siapa? Bagi mahasiswa tingkat semua ya. Hari kemerdekaan. Jam 1 siang, hore merdeka. Lihat. Kalau sudah merdeka, maka pergi kan, memanfaatkan waktu yang ada. Tetapi karena namanya juga manusia gitu ya, maka unsur lupa itu pasti ada. Ternyata jam 5 sudah lewat. Seharusnya bagaimana kalau jam 5? Sudah balik ke asrama. Tapi baru ingat, ternyata sudah lewat jam 5. Setelah lewat jam 5, maka dianggap seperti apa? Dilupakan saja. Ini nggak ada terjadi di sini, tapi waktu di asrama. Kalau di sini nggak mungkin, ya kan? Tapi inilah yang diinginkan kepada kita ya. Hidup bertanggung jawab di dalam segala hal. Sebagai seorang hamba Allah, janganlah menyalahgunakan kemerdekaan yang telah kita terima. Tapi marilah kita hidup bertanggung jawab dalam segala apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Amin. Jadi ringkasannya ada 3 poin penting yang Pastor sampaikan. Pertama tadi apa? Jagalah kekudusan hidupmu. Yang kedua, loyalitas hidup. Yang ketiga, hiduplah bertanggung jawab. Kiranya Tuhan memberkati kita
dan menopang kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kami minta Pak Pandi bisa berdoa bagi kita.
puji-pujian yang sama memberkati kita, dan juga firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya kita terus berkati melalui firman-Nya. Dan marilah kita merespon akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari hymnos nomor 288. Sudahkah ku perbuat yang terbaik? Kita menyanyikan ke seluruh baitnya. Mari kita berdoa syafaat dan sekalian doa berkat. Terpujilah Engkau Bapa di surga, karena kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau telah memimpin ibadah awal kami, ibadah sesi kedua ini dari awal sampai saat ini. Dan kami pada saat ini berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberkati sekolah STT Salem ini dalam segala pergumulan-pergumulan yang sedang dilakukan, khususnya untuk reakreditasi daripada STT Salem ke depan, di mana Bapak Ibu dosen sedang mengerjakan borang ya Tuhan. Karena itu berikan kemampuan, berikan hikmat bijaksana, sehingga di dalam tanggung jawab ini kami boleh melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan dengan baik. Demikian juga untuk para mahasiswa yang mulai minggu depan mereka akan mengikuti ujian pertengahan semester. Kiranya Engkau juga boleh menolong mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik dan mereka juga boleh mengikuti ujian ini dengan sungguh-sungguh, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Demikian untuk segala pergumulan-pergumulan sekolah kami, biarlah Engkau sendiri yang boleh menopang ya Tuhan, menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan dalam sarana prasarana, dan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai sekolah kami ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah sesi yang kedua ini dan akan melanjutkan persekutuan doa kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menyertai kami dan senantiasa berkat-Mu Engkau curahkan bagi kami. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita di atas kayu salib, pimpinan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kini kita tiba di penghujung ibadah kita di sesi yang kedua pada pagi hari ini. Mari kita menyatakan komitmen kita untuk hidup bagi Tuhan melalui pujian, Ku Hidup Bagimu. Mari katakan, Yesus Kau kebenaran.
Amin. Jika ada pengumuman dari Bapak Ibu dosen, saya persilakan. Dari si Rohani. Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur pada hari ini doa salam sesi yang kedua boleh berjalan dengan baik dan dapat kita akhiri dengan baik. Terima kasih untuk pastor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Saat ini kita akan masuk dalam sesi doa orkestra, dan sesi doa orkestra ini akan dipandu oleh saudari Natasha. Untuk saudari Natasha, persilakan.